Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Salwa Azra Atifah, dengan NIM 3333240016, shift 1, kelompok 14. Jadi di video kali ini kita bakal membahas mengenai modul 3, yaitu perancangan dan pengendalian kerja, di mana kita merancangkan dan mengendalikan suatu aktivitas biar hasilnya itu efektif dan juga efisien. Nah, ini ada dua metode, ada CPM, Critical Path Method, buat menentukan nilai kritis sesuai dengan waktu yang pasti. Kemudian ada PERT, itu Program Evaluation and Review Technique Q. Dia untuk memperkirakan waktu dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Kemudian juga ada modul 4, program dinamis, kita menentukan keputusan secara bertahap biar solusinya itu optimal. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya. Mulai ke case yang pertama, yaitu UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Ini pabrik dan juga ini pedagang keliling. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasinya dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, forward pass ini kita mulai dari awal ke akhir, sedangkan kalau backward pass kita mulai dari akhir ke awal. Jadi kalau forward itu mulainya dari kiri ke kanan, sedangkan kalau backward kanan ke kiri. Oke, sebelumnya udah saya susun untuk tabelnya. Jadi yang pertama itu kita uh, cari tahu dulu stage-nya. Ini stage pertama, ini stage kedua, dan juga ini stage ketiga. Kemudian kita membuat stage yang pertama. Stage pertama itu dari pabrik, ini pabrik ke kota 1 dan 2. Ini kota 1 dan 2. Kita tulis 15 di kota 1 dan juga 20 di kota 2. Dan ini memakai rumus minimum, dimana kita cari yang paling kecil dari dua ini, yaitu 15. Jadi X1-nya itu kota 1 yang kita ambil, karena dia paling kecil. Terus stage 2 itu di sekitar sini. Nah, dari kota 1 ke kota 2 itu dia ke kota 3 sama kota 4. Nah, dari kota 1 nih, ini ke kota 3 itu 20 ditambah sama D5 D5 di sini apa? Nah, sini kota 1 karena stage 2 yang kota 1 ke kota 3 itu dia berasal dari kota 1, jadi ditambahin sama 15. Jadinya 20 tambah 15. Tuh. Kemudian buat yang kota satunya ke kota 4 ke sini itu ditambah 24. Jadi yang 15 tadi ditambah 24. Nah, begini kurang lebih. Kemudian buat yang kota 2 ke kota 3, nah ini 22. Jadi 22 ini ditambah sama kota 2-nya, kota 2 20. Berarti dari sini 20 tambah 22 itu 42. Kemudian sini kota 2 ke kota 4. Kota 2 ke kota 4. Nah, ini ditambah 19. Yang sebelumnya itu lewat kota 2, berarti 20. Nah, 20 tambah 19, jadi tinggal 39. Kemudian ini tinggal pakai rumus minimum, karena kita mencari minimumnya. Ini diminimumkan, kemudian yang join minimum. Nah, yang paling kecil tuh di kota 3, karena kota 3 itu diperoleh 35. Nah, kemudian kita lanjut ke stage 3. Stage 3 itu sebelah sini. Oke, jadi dari uh, stage 3 ini, kota 3, kota 4 ke pedagangnya. Nah, di mana? Oke, lanjut. Jadi di sini kota 3 dan kota 4 itu ke pedagang. Nah, kan kota 3 ke pedagang tuh 16. 16 ditambah kota 3 yang tadi sebelumnya, yang ini. Nah, 35. Jadi 16 ditambah 35 sama 1. Kemudian kota 4 ke pedagang. Di sini 14. Nah, kota 4 itu diperoleh 39. Jadi 39 ditambah 14, 53. Kemudian, oke, kemudian kita diperoleh buat keputusannya itu dari pabrik menuju kota 1, kota 3 sampai ke pedagang dengan biaya distribusi yang minimumnya itu 51. Nah, kita lanjut ke case yang nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2, di mana sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Nah, proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyeknya itu dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Nah, ini yang ditanya itu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan juga hitung total waktu penyelesaian proyek. Nah, langsung aja kita ke software harus dia. Sebelumnya saya sudah nyiapin juga codingannya. Ini kita library eGraph, di mana eGraph itu menggambarkan suatu network atau jaringan. Nah, di sini ada aktivitiesnya dari A sampai I. Itu dilihat dari soalnya, aktivitiesnya A sampai I. Kemudian ada durasi dilihat dari
sini durasi per hari. Kemudian ada dependensi. Sebenarnya dependensi itu from to. Jadi bacanya abis A, itu ada B, abis A, ada C, abis B, ada D. Diperoleh dari mana? Dari soal. Nah, soalnya ini. Abis A, ada B, abis A, ada C. Nah, kalau misalnya emang gak ada, ya udah emang gak ada dahulunya. Oke, itu tinggal sesuaiin sama soal yang tadi sampai selesai yang yang pendahulunya. Kemudian kita ngebuat grafik dari dependensi aktivitas dengan rumus seperti ini. Nah, ya itu adalah true ini berarti grafnya itu berarah nyarah. Tinggal di running. Kemudian kita nentuin jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang A to I. Nah, nadanya ini nggak berulang, jadi kita mencari jalur yang paling panjang tentunya. Kita running, terus kita menghitung durasi untuk setiap jalur. Nah, ini bisa kita running. Kemudian nentuin jalur kritis, jalur dengan durasi yang panjang dengan rumus seperti ini. Kemudian menampilkan grafik jalur kritis. Jika HC termasuk jalur kritis, itu merah, jika tidak, abu-abu. Dan juga untuk modenya di jalur kritis itu merah, dan lain biru muda. Nah, gambarannya seperti ini. Maka kemudian kita menampilkan hasilnya nih. Hasilnya dengan ini, kita running. Nah, di sini diperoleh buat jalur kritisnya itu A, B, D, E, F, H, I. A, B, D, E, F, H, I. Dengan total penyelesaian proyeknya itu 94 hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode program evaluation and review technique Q atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek berikut eh, aktivitas deskripsi pekerjaan pendahulu jenis paling mungkin adalah optimis. Untuk ditanya itu, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan juga hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Oke, sama seperti sebelumnya sudah disiapin buat codingan nomor 3 ini. Nah, yang pertama itu data aktivitas proyek dengan estimasi waktu per ini dimasukin aja aktivitasnya tadi dari A sampai A, optimis paling mungkin pesimis itu masukin aja sesuai sama yang diketahui. Kemudian menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus per. Nah, ini kita menghitung waktu ekspektasinya dari masing-masing aktivitas. Kemudian definisi hubungan antara aktivitas dan CS dari form tuh. Jadi bacanya habis A itu ke B, habis B itu ke C, habis C, B itu ke D. Kalau dilihat dari um, tabelnya, dari A ke B, dari B ke C, dari B ke D. Kemudian dari C sama D itu ada itu cara bacanya. Buat form dan tool. Kemudian membuat grafik proyek. Nah, di reksamasa tool ini biar ada arahnya. Gitu. Karena kan kita mau tahu nih arahnya itu kemananya biar hasilnya itu bisa optimal. Menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Tadi kan dari A sampai H. Nah, jadi ini dari A sampai H, tapi tidak ada pengulangan mode untuk jalurnya. Kemudian kita menghitung durasi untuk setiap jalur dengan umum seperti ini. Kemudian menentukan jalur kritisnya. Nah, jalur dengan durasi yang terpanjang. Untuk sintaknya seperti ini. Dan menampilkan grafik nih. Nah, sintaknya seperti ini ya. Grafiknya buat pewarnaan edge-nya itu, jika edge-nya termasuk jalur kritis itu warnanya merah. Tapi kalau enggak itu abu-abu. Dan juga pewarnaan nodenya, kalau node di jalur kritis itu merah, node lain itu biru. Nah, kemudian ini tinggal diperlihatkan. Kemudian menampilkan hasil jalur kritis proyek dan juga total waktu penyelesaian proyek. Ini bisa kita running aja buat soal nomor 3. Nah, diperoleh seperti ini. Gimana cara bacanya? Cara bacanya itu jalur kritis proyek A, B, C, E, F, G, H. K berarti jalur kritisnya itu A, B, C, E, F, G, H. Dengan waktu penyelesaian proyeknya 83 hari. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu POM-QM. Berikutnya kita memakai software POM-QM. Nah, buat tadi kan kita makanya metode PERT dan CPM. Kita pilih yang ini. Dan kalau buat CPM itu kita pakai yang single time estimate. Tinggal dinamain aja.
Nah, number of activities kita lihat dari activitiesnya ada berapa. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di activities yang ini ada 9, jadi kita tulis 9. Ini yang ini deh, predecessor list, kemudian klik OK. Nah, ini tinggal dimasukin activity time-nya. Activity time kita lihat dari soalnya. Nah, dari sini kita masukin durasi hari ini ke yang activity time. 8:14:10. Dan seterusnya kita lihat. Jika semuanya udah kita pindahin ke dalam POM-nya, kemudian kita ngisi yang predecessor. Predecessor itu pendahulu. Jadi kalau misalkan A, di aktivitas A, jadi predecessornya ini nggak ada. Kita mulai dari yang aktivitas B. A, B, C, kita tulis di sini. B, C. Nah, kalau koma kita nulisnya ke samping. Oke, jika udah semua kita sesuaikan, ini tinggal di solve. Nah, diperoleh hasil yang sama ya dengan yang Art Studio tadi, yaitu 94. Kita lanjut ke soal nomor 3 dengan fungsi M. Nah, untuk nomor 3 tadi kan part D itu pakainya triple time estimate. Dan tinggal disesuaikan titelnya mau apa. Nah, number of activity sama kayak sebelumnya, kita lihat dulu activitiesnya ada berapa. Di sini ada 8 activities, kita tulisnya 8, masukinnya 8. Buat table strukturnya, pilih yang ini, predecessor list, klik OK. Ini tinggal disesuaikan aja, optimistic time-nya, most likely time-nya, sama pessimistic time-nya. Ini terdapat dari soal ini, optimis, paling mungkin, dan pesimis. Kita masukin semuanya ke form QM tadi. Nah, jika sudah dimasukin semua, kita lanjut ke ngisi yang predecessor 1. Nah, predecessor 1 sama kayak sebelumnya, yang terdahulu kita isinya. Oke, tinggal disesuaikan. Ini mulainya dari B. Nah, jadi abis si A itu ada B, abis B itu ada C, abis B juga ada D. Tuh, kita tulis, kita masukin ke pemukimannya. Mulainya dari yang B, ini C sama D ke samping, E, F, G. Baik. Oke, jika sudah bilas semua dan udah disesuaikan soalnya, kita bisa langsung solve. Nah, diperoleh hasil yang sama sama studio tadi, yaitu 80,83. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.